Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 dengan judul Sistem Pengukuran Tinggi Digital Berbasis SP32. Nah, perkenalkan, saya sendiri Rizky Ahmad Fauzan dengan NIM akhir 10. Saya Oscar Panjaitan dengan NIM akhir 82. Saya Indra Zulkarnain dengan NIM akhir 53. Saya Margarma dengan NIM 125. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pendahuluan, desain dan cara kerja sistem, implementasi dan penggunaan sistem, dan yang terakhir penutup. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Pengukuran Tinggi Digital Berbasis SP32. Nah, yang dimana alat ini dirancang untuk mengukur tinggi secara otomatis yang lebih efisien, tak ditampilkan melalui OLED dan disimpan di dalam modul SD card. Nah, dari alat ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada ESP32. ESP32 ini sebagai mikrokontroler utama atau otak dari kerja dari seluruh komponen tersebut. Yang kedua itu ada sensor ultrasonik US100 yang memiliki fungsi untuk mengukur jarak. Yang ketiga itu ada sensor MPU 6500 yang memiliki fungsi untuk mengukur sudut atau kemiringan dari alat. Yang ketiga itu ada RTC. Nah, RTC ini berfungsi untuk mencatat waktu secara real time. Yang keempat itu tentunya ada OLED, yang dimana OLED ini memiliki fungsi untuk menampilkan data dari hasil pengukuran yang dilakukan. Dan yang terakhir itu ada micro USB card, yang dimana micro USB card ini memiliki fungsi untuk menyimpan data atau hasil dari pengukuran yang telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauzan dengan NIM akhir 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian desain sistem. Yang pertama ada deskripsi sistem. Sistem ini dirancang untuk mengukur tinggi suatu objek secara otomatis dan juga real time. Nah, pada sistem ini menggunakan 6 komponen. Yang pertama ada SP32. SP32 ini berfungsi sebagai pusat kendali atau otak pada sistem. Selanjutnya, yang kedua ada sensor US100. Sensor US100 ini digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Selanjutnya, yang ketiga ada sensor MPU 9250 atau 6500. Sensor MPU ini berfungsi untuk mengukur sudut kemiringan alat. Selanjutnya, yang keempat ada RTC. RTC ini berfungsi untuk memberikan informasi tanggal dan waktu pengukuran secara real time. Selanjutnya yang kelima ada OLED. OLED ini berfungsi sebagai tempat di mana hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar OLED. Nah, yang terakhir ada SD card modul. SD card modul ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data hasil pengukuran. Nah, secara keseluruhan sistem ini bekerja secara otomatis untuk mengukur, menampilkan, dan menyimpan data hasil pengukuran secara akurat dan terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar diagram blok sistem. Yang pertama itu ada input. Nah, inputnya yaitu ada sensor US100, button, sensor MPU 9250 atau 6500, dan juga ada RTC. Nah, kenapa sensor US100, button, sensor MPU, dan RTC ini sebagai input? Karena sensor US100 ini akan memberikan data berupa jarak, kemudian button sebagai tombolnya, dan sensor MPU ini akan memberikan data berupa sudut kemiringan, dan RTC ini akan memberikan data berupa tanggal dan waktu secara real time. Nah, SP32 ini berfungsinya sebagai pusat kendali atau alat pemrosesan pada sistem atau sebagai otaknya lah. Nah, kemudian disupport oleh power.
kami menggunakan power bank 5 volt. Nah, kemudian SP32 ini akan memproses data dari input. Selanjutnya yang terakhir ini ada outputnya. Nah, setelah diproses oleh SP, kemudian akan memberikan output berupa ada OLED display dan juga SD card modul. Nah, OLED display ini sebagai output karena data hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar OLED. Nah, kemudian SD card modul ini digunakan sebagai tempat menyimpan hasil data pengukuran. Karena itu dijadikan sebagai output. Baik, dari diagram blok sistem yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat dilihat pada layar, ini adalah diagram skema. Yang pertama itu ada OLED. OLED ini menggunakan komunikasi I2C, yaitu ada pin SCL yang dihubungkan ke pin 22 dan pin SDA dihubungkan pin 21. Selanjutnya ada sensor US100 atau sensor jarak yang digunakan dalam mode UART, yaitu pin RX dan TX yang dihubungkan ke pin RX dan TX pada SP. Selanjutnya ada RTC DS3231 yang menggunakan komunikasi I2C, yaitu ada pin SCL yang dihubungkan ke pin 22 juga dan pin SDA yang dihubungkan ke pin 21. Selanjutnya ada sensor MPU 9250 atau 6500 yang menggunakan komunikasi I2C, yaitu pin SCL yang dihubungkan ke pin 22 dan pin SDA-nya juga dihubungkan ke pin 21. Nah, pin ADO-nya juga dihubungkan ke VCC. Selanjutnya ada SD card modul. SD card modul ini menggunakan komunikasi SPI, yaitu ada pin MISO yang dihubungkan ke pin 19, pin MOSI yang dihubungkan ke pin 23, pin SCK yang dihubungkan ke pin 18, dan yang terakhir pin CS dihubungkan ke pin 5 SP. Selanjutnya ini ada tombol. Tombol ini inputnya dihubungkan ke pin 4 SP dan ground dihubungkan ke ground. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga ada implementasi. Bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan ditampilkan. Yang pertama, data dikumpulkan. Saat alat diaktifkan, maka sistem akan melakukan inisialisasi pengecekan komponen seperti OLED, RTC, SD card, sensor US100, dan juga sensor MPU 9250 atau 6500. Pengumpulan data dilakukan dengan cara klik pertama tombol digunakan untuk mengukur jarak, klik kedua tombol digunakan untuk mengukur sudut kemiringan, dan klik ketiga tombol akan melakukan perhitungan tinggi objek dengan rumus trigonometri. Tinggi sama dengan jarak dikali tangin sudut ditambah tinggi sensor. Selanjutnya yang kedua, data disimpan. Setelah tinggi objek berhasil dihitung, data hasil pengukuran yang terdiri dari waktu pengukuran, jarak, sudut, dan tinggi objek akan disimpan secara otomatis ke dalam SD card, yang dimana data tersebut disimpan dalam bentuk TXT. Nah, yang terakhir, data ditampilkan. Selama proses pengukuran, hasil sementara perhitungan seperti jarak dan sudut kemiringan akan ditampilkan pada layar OLED. Dan informasi waktu dan tanggal juga ditampilkan di layar OLED. Setelah data disimpan, layar OLED akan menampilkan pesan seperti data tersimpan sebagai tanda bahwa proses penyimpanan berhasil. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi utama dalam program kami. Bagian pertama itu adalah library. Di sini mendeklarasikan library dari modul SD card, RTC, OLED, serta sensor kami MPU 6500. Kemudian ada deklarasi tambahan, yaitu deklarasi tambahan dari library. Kemudian ada deklarasi variabel dari jarak, sudut, tinggi, show save, click count, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke setup. Nah, di setup ini ada serial begin untuk komunikasi serial, write untuk I2C, US100 untuk inisialisasi sensor kami US100, kemudian menampilkan pada OLED. Setelah itu akan menampilkan intro, yaitu pengenalan nama kelompok kami, mengecek komponen, jika komponen ready akan lanjut ke bagian loop. Nah, di bagian loop ini sangat penting. Ketika tombol pertama ditekan, dia akan membacakan jarak dari sensor kami yaitu US100. Tombol kedua ditekan, dia akan membacakan sudut dari sensor kami yaitu MPU 6500. Dan ketika tombol ketiga ditekan, dia akan menampilkan tinggi yaitu dari hasil rumus trigonometri, yaitu jarak dikali tan sudut dikali pi
per 1180 ditambahkan dengan tinggi sensornya, kemudian disimpan ke SD card. Lanjut pada bagian terakhir atau bagian paling penting. Ini adalah bagian paling penting dari program yang yaitu fungsi penyimpanan data. Fungsi ini bernama simpan SD. Di dalamnya, sistem ini membuat nama file otomatis sesuai tanggal dari modul RTC dengan format TXT. Setelah itu, sistem membuka file di SD card dengan mode tambahan data supaya hasil pengukuran sebelumnya tidak hilang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada bagian-bagian penting dalam program kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demonstrasi. Baiklah, saya di sini akan mendemonstrasikan bagaimana alat ini bekerja. Alat ini bekerja dengan cara yaitu adalah ketika tombol pertama ditekan, dia akan menghitung antara objek dengan sensor US100. Kemudian tombol kedua ditekan, dia akan mengukur sudut kemiringan dari objek tersebut. Kemudian tombol ketiga ditekan, dia akan menghitung dari hasil yaitu adalah jarak dikali tan theta, kemudian tinggi dari alat ini, maka akan mendapatkan tingginya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengujian secara langsung. Baiklah, saya di sini akan menguji yaitu adalah teman saya atau rekan saya itu adalah Margaret dengan alat ini yaitu alat pengukur tinggi digital berbasis ESP32. Ketika tombol pertama ditekan, dia akan mengukur jarak antara sensor dengan rekan saya yaitu Margaret. Kemudian ketika tombol kedua ditekan, dia akan mengukur sudut kemiringan antara objek dan Margaret. Dan yang ketiga, ketika tombol ditekan, dia akan menampilkan tingginya. Bisa dilihat di sini adalah tingginya adalah 149. Yang mana pasti ada ketidaksesuaian pengukuran. Baiklah, setelah diukur, maka tinggi tersebut akan disimpan ke dalam SD card. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pengukur tinggi digital berbasis ESP32 ini berhasil menggabungkan berbagai sensor dan modul menjadi satu alat yang bekerja secara otomatis, praktis, dan mudah digunakan. Hanya dengan menekan tombol sebanyak 3 kali, alat ini dapat menghitung jarak, menghitung sudut, menghitung tinggi objek, menampilkan hasil ke layar OLED, dan menyimpan data secara otomatis ke SD card. Kedepannya, alat ini bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur Wi-Fi koneksi agar dapat mengirimkan data secara otomatis, atau menggunakan sensor jarak berbasis laser agar dapat mendapatkan perhitungan yang lebih akurat. Sekian. Baik, demikianlah video proyek dari kami dari kelompok 8 dengan judul pengukuran tinggi digital yang berbasis ESP32. Semoga alat ini bisa menjadi solusi yang praktis dalam proses pengukuran tinggi secara cepat dan juga akurat. Nah, kami juga membuka peluang untuk mengembangkan sistem ini agar semakin canggih dan bermanfaat di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Bye bye.